Oke kawan-kawan, mulai. Uh, hari ini kita akan membahas modul 5. Sebelumnya Dila mohon maaf karena minggu kemarin tidak bisa karena ya cuaca tidak mendukung dan sedikit sakit. Maka hari ini kita mulai untuk modul 5. Itu tentang partisipasi politik dan partai politik. Adapun nantinya setelah kita mempelajari ini, diharapkan teman-teman bisa menjelaskan tentang partisipasi politik dan macam-macam bentuk partisipasi politik, juga perbedaan di antara berbagai konsep. Kemudian yang kedua, teman-teman diharapkan agar bisa mengetahui aktor-aktor yang berperan dalam arena perpolitikan dan peran yang mereka mainkan dalam masyarakat yang demokratis. Kemudian yang ketiga itu diharapkan teman-teman bisa mengetahui perbedaan pemahaman dan pandangan di antara sarjana dan ilmuwan politik tentang kegiatan dan aktor politik dalam sistem politik yang demokratis. Dalam hal ini nantinya kita akan banyak membahas tentang partisipasi politik, tentu saja karena ini mengenai partisipasi politik. Kemudian tentang partai politik. Kenapa dibedakan antara partisipasi politik dengan partai politik? Karena partai politik adalah salah satu bentuk dari partisipasi politik, tetapi partisipasi politik itu tidak hanya partai. Nanti juga akan ada seperti kelompok-kelompok kepentingan, kelompok-kelompok penekan. Contohnya saja seperti yang selalu Dila bilang, organisasi perkumpulan para BMI, para TKI itu pun juga merupakan salah satu bentuk dari partisipasi politik. Nanti kita akan membahasnya lebih jauh. Pertama-tama kita akan membahas tentang partisipasi politik. Ini akan kita lihat tentang definisi dan alasan berpartisipasi, jenis-jenis partisipasi tersebut. Kemudian juga nanti ada tentang politik kelompok dan hak-hak kelompok. Juga ada tentang gerakan sosial baru dan juga ada tentang civil society. Itu yang pertama, itu akan kita lihat adalah definisi dan alasan berpartisipasi. Kalau penulis ini, Miriam Budiarjo, menyatakan bahwa partisipasi politik itu adalah kegiatan yang dilakukan oleh seseorang atau kelompok orang secara aktif, baik langsung maupun tidak langsung dalam kehidupan politik. Jadi ini yang harus digarisbawahi adalah kegiatan. Jadi itu adalah sesuatu yang dilakukan gitu. Karena itu adalah kegiatan. Setiap ahli akan menyatakan bahwa partisipasi politik itu adalah kegiatan. Kemudian apa lagi yang mereka katakan? Dilakukan oleh seseorang atau kelompok. Jadi ini bisa dilakukan oleh satu orang atau bisa dilakukan oleh sekelompok orang. Terus apa lagi? Secara aktif, baik langsung ataupun tidak langsung dalam kehidupan politik. Kehidupan politik yang dimaksud itu apa? Kehidupan politik itu bisa saja tentang kehidupan yang secara langsung seperti pemilihan presiden ataupun pemilihan perwakilan politik dan sebagainya. Atau bisa juga tentang kehidupan politik ini adalah tentang bagaimana kita ikut serta dalam kelompok-kelompok tertentu. Contohnya seperti yang dibahas tadi, para BMI atau para TKI berpartisipasi dalam organisasi-organisasi BMI atau TKI yang ada di Taiwan. Itu caranya bisa dengan sporadis, baik itu dengan damai ataupun kekerasan, baik itu legal ataupun ilegal, efektif ataupun tidak efektif. Pokoknya asalkan itu adalah kegiatan yang dilakukan oleh seseorang atau kelompok-kelompok tertentu yang berhubungan dengan kehidupan politik, itu disebut dengan partisipasi politik. Itu yang harus kita ingat.
baik itu Polsky, Norman, Sidney Verba ataupun Huntington, itu mereka menjelaskan hal yang demikian. Lalu apa aja sih bentuk-bentuk atau jenis-jenis partisipasi? Jadi ada salah satu ahli namanya David Roth dan juga Frank L. Wilson. Mereka itu menjelaskan jenis-jenis partisipasi politik. Tadi kan sudah kita bahas bahwa partisipasi politik ini adalah kegiatan, adalah sesuatu yang dilakukan kemudian oleh seseorang ataupun oleh kelompok. Lah, bagaimana jenis-jenis partisipasi atau jenis-jenis kegiatan politik ini bisa mereka lakukan? Mereka bisa kita kelompokkan ke dalam 3 kelompok. Yang pertama yaitunya pengamat, yang kedua yaitunya partisan, yang ketiga yaitunya aktivis. Pengamat ini seperti apa? Pengamat itu adalah mereka kegiatan politik kegiatan atau partisipasi politik mereka itu tidak banyak menyita waktu. Mereka tidak menuntut prakarsa sendiri dan mereka tidak secara intensif melakukannya dan juga tidak sering gitu. Jadi pengamat ini adalah seperti orang kebanyakan. Orang kebanyakan gimana? Mereka itu tidak secara terus-menerus terlibat dalam kegiatan-kegiatan politik. Mereka itu tidak terlibat secara aktif dalam berbagai kegiatan yang dilakukan yang dilakukan baik oleh negara ataupun oleh kelompok-kelompok tertentu. Sedangkan yang kedua itu adalah partisan. Partisan ini dia di atas dari orang pengamat. Kalau partisan, mereka itu lebih kegiatan mereka itu lebih bersifat intensif, menuntut prakarsa sendiri. Terus mereka keterlibatannya juga cukup besar dan menyita waktu yang lebih banyak. Dan yang ketiga itu adalah aktivis. Aktivis itu apa? Aktivis itu adalah mereka yang keterlibatannya sangat aktif gitu. Keterlibatannya itu sangat tinggi. Contohnya, kalau untuk aktivis ini ya seperti pejabat-pejabat politik yang ada, mereka itu lebih ke menjadi pelobi atau mereka itu adalah anggota dari kelompok-kelompok kepentingan. Mereka terus menyuarakan gitu. Kalau seandainya partisan, mereka itu ikut serta tetapi tidak seaktif para aktivis. Sedangkan kalau pengamat ya mereka itu palingan juga ya ikut pemilu, cuma itu aja gitu. Atau bahkan mereka hanya ya nggak begitu peduli politik lah, itu bukan urusan saya gitu. Itu adalah pengamat. Sedangkan kalau partisan mereka lebih peduli, politik kita harus terlibat dalam politik. Mereka lebih terlibat aktif di dalam berpolitik, tapi mereka tidak secara langsung terlibat di dalamnya. Sedangkan kalau aktivis ini benar-benar secara langsung. Mungkin kalau kita bawakan ke organisasi tenaga kerja Indonesia, contohnya adalah salah satu, kita sebut saja organisasi A. Organisasi A ini adalah untuk membawahi atau menjadi wadah bagi para TKI untuk berorganisasi, untuk menghimpun kekuatan mereka. Tapi nanti di organisasi A ini ada yang mereka anggota ya cuma anggota tercatat aja gitu. Mereka nggak secara aktif terlibat dalam kegiatan-kegiatan di organisasi buruh migran atau organisasi TKI. Kemudian ada yang mereka aktif saat organisasi A ini melaksanakan kegiatan, mereka datang gitu. Mereka datang tapi ya sebagai peserta acara aja gitu. Itu disebut partisan. Sedangkan kalau aktivis itu adalah yang aktif. Dia mungkin nanti menempati sebagai pengurus contohnya,
Mereka sebagai pengurus, terus mereka melaksanakan berbagai kegiatan-kegiatan di dalam kelompok organisasi tersebut. Nah, itulah yang disebut sebagai aktivis. Oke, itulah tadi yang disebut dengan partisipasi politik atau macam-macam partisipasi politik. Kemudian yang ketiga itu adalah tentang politik kelompok dan hak-hak kelompok. Ini apa? Kenapa kita membahas tentang politik kelompok dan hak-hak kelompok? Karena salah satu bentuk dari partisipasi politik atau kegiatan politik itu adalah kegiatan-kegiatan kelompok-kelompok tertentu. Dan biasanya kelompok-kelompok ini menuntut hak-hak tertentu. Kalau seandainya Kim Lika itu menyebutnya tentang group differentiate right. Itu tentang biasanya mereka bisa saja menuntut hak-hak untuk memerintah sendiri, atau bisa saja mereka menuntut untuk hak-hak polietnis, perlindungan hukum, atau juga tentang hak-hak perwakilan khusus. Dan kemudian ada lagi nih yang lain, yaitunya gerakan sosial baru. Gerakan sosial baru. Kalau seandainya ada gerakan sosial baru, berarti ada gerakan sosial lama dong. Jadi dulu kita kan sudah pernah membahas di hak-hak asasi manusia beberapa minggu yang lewat, juga tentang demokrasi. Kan udah dikatakan salah satu hal yang membuat seperti hak-hak asasi manusia ataupun demokrasi itu bisa terjadi itu karena adanya gerakan sosial kan, karena adanya gerakan dari orang-orang yang membantu kelompok-kelompok tertentu, sehingga mendorong adanya seperti kegiatan-kegiatan ataupun kebijakan-kebijakan tertentu. Ini juga terjadi gerakan sosial baru. Kenapa mereka disebut gerakan sosial baru? Apa bedanya dari yang lama? Kalau seandainya yang lama itu mereka memperjuangkan tentang hak-hak dasar dan perluasan hak-hak tentang hak-hak ekonomi. Itu bisa kita bahas lagi ke masa-masa yang Eropa dulu, yang menuntut tentang bahwa wanita juga harus ada bisa mendapatkan akses pendidikan. Itu sudah kita bahas waktu kita membahas tentang hak asasi perempuan waktu itu kan, beberapa minggu yang lewat. Lalu apa bedanya dengan gerakan sosial baru? Bedanya adalah mereka itu tidak hanya tentang hak-hak dasar atau itu saja. Kalau dulu seandainya mereka memperjuangkan tentang hak wanita agar mendapatkan pendidikan. Kalau sekarang tidak itu lagi, karena isunya pun sudah semakin berkembang. Wanita sekarang sudah bisa mendapatkan akses pendidikan, tetapi hak-hak politik wanita belum sebebas hak-hak politik laki-laki. Contohnya di Eropa mereka memperjuangkan bagaimana supaya anggota Dewan Perwakilan DPR mereka itu kalau bisa lebih dari 30% itu adalah wanita. Seperti itu. Itu adalah salah satu contoh dari gerakan sosial baru. Kemudian juga gerakan sosial baru itu cenderung berbentuk jaringan dari banyak kelompok lokal yang masing-masing bekerja dengan prinsipnya sendiri. Jadi mereka itu bersifat otonomi. Apa itu otonomi? Mereka itu bebas mengatur gerakan mereka seperti apa, tanpa adanya campur tangan dari pihak lain, atau nggak ada tuh yang namanya yang pusatnya terus yang daerahnya, kemudian yang pusatnya mengatur yang daerah, nggak ada yang kayak gitu. Sedangkan kalau gerakan sosial yang lama itu mereka itu lebih sifatnya itu dari atas ke bawah. Jadi mereka ada jenjang hierarkinya, mereka ada
seperti kalau kita lihat itu ada senior, ada juniornya. Juniornya harus patuh kepada senior, atau ada atasan, ada bawahannya. Yang bawahan harus patuh kepada atasan. Sedangkan untuk gerakan sosial baru itu justru beda. Mereka itu ngurusin diri sendiri-sendiri gitu. Tapi mereka bersatu saat melaksanakan aksi protes. Contohnya gerakan buruh. Gerakan buruh itu, gerakan pekerja itu, kalau kita contohkan mungkin gerakan buruh migran. Mungkin mereka ada beberapa kelompok gitu. Mungkin ini kelompoknya buruh migran Indonesia organisasi A, kelompok buruh migran Indonesia organisasi B, terus kelompok buruh migrannya Vietnam organisasi D, terus gerakan buruh migrannya Filipina, terus dan sebagainya. Tapi walaupun mereka itu berbeda-beda, nanti saat mereka akan menuntut sesuatu, mereka bersatu gitu. Contohnya saat mereka menuntut adanya kenaikan gaji, contohnya mereka bersatu untuk melaksanakan aksi mereka. Itulah gerakan sosial baru. Terus apa ciri-ciri gerakan sosial baru ini? Latar belakang status sosial partisipan bervariasi. Maksudnya adalah di sini adalah bisa saja di gerakan sosial baru ini adalah gabungan dari pekerja, gabungan dari mahasiswa, gabungan dari advokat, gabungan dari berbagai pihak. Terus mereka tidak mempresentasikan ideologi tertentu. Mereka bukan, contohnya saat mereka menuntut kenaikan gaji, buruh migran menuntut kenaikan gaji, mereka tidak membawa ideologi tertentu. Contohnya nggak hanya orang Islam aja gitu, atau nggak hanya orang Buddhis saja, nggak ada hanya orang Buddha saja, atau nggak hanya orang yang, pokoknya nggak ada ideologi mereka. Mereka itu berjuang karena mereka sama-sama merasa buruh migran itu harus dinaikkan gajinya, contohnya. Terus tidak menggunakan isu ekonomi, lebih kepada isu-isu simbolik dan budaya terkait dengan identitas dan sentimen. Ini contohnya adalah saat ada beberapa gerakan yang lebih kepada identitas, contohnya gerakan Papua Merdeka, contohnya. Atau dulu juga ada gerakan Aceh Merdeka di Aceh dulu. Terus keterkaitan di antara individu dan kolektivitas tidak jelas. Jadi walaupun kita adalah anggota dari gerakan sosial tersebut, tapi bukan berarti apa yang menjadi identitas, apa yang menjadi wujud dari kelompok itu tidak serta-merta harus diikuti oleh individu. Jadi individunya masih bersifat bebas, walaupun mereka memperjuangkan sesuatu, tapi individunya atau orang-orangnya tidak terikat karena satu ideologi itu gitu. Melibatkan aspek personal dan intim dari kehidupan manusia dan bergerak ke wilayah kehidupan sehari-hari. Kemudian juga ada menggunakan taktik mobilisasi tanpa kekerasan. Ada juga tentang pengorganisasian dan penyebaran gerakannya itu berkaitan dengan krisis kredibilitas saluran partisipasi gitu, berhubungan dengan demokrasi. Terus bersifat terdesentralisir. Apa maksud terdesentralisir? Itu yang tadi, terdesentralisir itu adalah mereka bersifat otonomi. Mereka itu seperti yang Dila bilang sebelumnya, mereka bebas menentukan mereka seperti apa, nggak ada yang mengatur mereka. Jadi itulah bentuk-bentuk atau ciri-ciri dari gerakan sosial baru ini. Kemudian ada lagi terminologinya, yaitunya civil society. Apa itu civil society? Civil society itu adalah pusat perpolitikan di luar negara. Apa maksudnya nih? Jadi civil society ini adalah kegiatan-kegiatan di luar kegiatan negara. Contohnya kelompok-kelompok sosial seperti keluarga, asosiasi-asosiasi yang bersifat sukarela. Contohnya itu seperti Asosiasi Tenaga Kerja Indonesia di Taiwan, contohnya.
atau gerakan-gerakan sosial dan berbagai wadah komunikasi publik lainnya. Jadi contohnya para buruh migran ngumpul di Taipei Station, terus ada kegiatan tertentu, contohnya ada tabligh akbar, atau contohnya ada pegelaran musik dan sebagainya. Itu sudah bisa disebut sebagai civil society gitu. Oke. Terus juga yang ke modul selanjutnya adalah tentang latar belakang kaitan dengan masalah perwakilan dan partisipasi politik. Kalau tadi kan kita membahasnya definisinya dan alasan berpartisipasi, sedangkan kalau ini latar belakang kaitan dengan masalah perwakilan dan partisipasi politik gitu. Ya, kita akan membahas tentang latar belakang sejarahnya, kemudian kaitan dengan perwakilan politik, kemudian kaitan dengan partisipasi politik. Oke. Latar belakang sejarah. Kalau kita lihat di modul, itu partai politik itu berperan sebagai penghubung antara rakyat di satu pihak dan pemerintah di lain pihak. Tapi pada abad 18 di Eropa, partai politik itu isinya adalah orang-orang tertentu, hanya kaum elit, hanya orang-orang yang berpendidikan atau orang-orang kaya atau aristokrat. Itu adalah kaum bangsawan yang keturunan darah biru kalau orang Indonesianya bilang. Itu pada abad ke-18 di Eropa. Kemudian di Amerika, dari yang awalnya tuh elitis berubah ke populis. Apa maksudnya? Kalau elitis ini kan hanya orang-orang tertentu saja yang bisa masuk, mungkin hanya orang yang berpendidikan atau hanya orang-orang yang keturunan darah biru atau orang-orang bangsawan aja yang bisa. Sedangkan di Amerika mereka melakukan perubahan. Gak bisa hanya para bangsawan saja di partai politik. Seharusnya partai politik ini diisi oleh orang-orang yang benar-benar memiliki kemampuan, yang cakap, yang memiliki kemampuan. Makanya dia beralih dari elitis, dari yang elit, orang-orang tertentu, ke populis. Populis di sini adalah bahwa partai politik adalah milik semua orang bisa ikut berpartisipasi dalam partai politik dengan catatan mereka memiliki kemampuan yang mumpuni. Kemudian di Amerika setelah tahun 1940-an, negara-negara Asia dan Afrika itu mereka banyak yang merdeka kan. Kemudian partai politik ini menjadi pemersatu aspirasi rakyat untuk menggerakkan persatuan nasional. Contohnya di Indonesia waktu itu kan, bahwa partai-partai politik ini mendorong rasa cinta tanah air bagi rakyat Indonesia yang baru saja merdeka saat itu. Terus apa nih kaitannya dengan perwakilan politik? Perwakilan politik itu diwakili oleh partai politik dan organisasi politik. Apa maksudnya? Ini tidak hanya di perwakilan politik ini itu lebih bersifat formal. Itu contohnya partai politik dan juga organisasi-organisasi politik tertentu. Dan yang kedua itu adalah perwakilan fungsional. Perwakilan fungsional apa maksudnya? Itu adalah perwakilan golongan dan profesi. Jadi itu lebih, kalau perwakilan politik itu kan jelas, itu seperti partai politik, contohnya apa? Golkar, Demokrat, dan sebagainya. Sedangkan untuk fungsional itu kan perwakilan golongan dan profesi, contohnya organisasi buruh migran atau TKI di Taiwan, atau bisa juga nanti mungkin organisasi dari organisasi mahasiswa ilmu komunikasi Indonesia bisa saja itu ada kan. Juga bisa organisasi dosen komunikasi se-Indonesia, itu
itu adalah organisasi profesi. Banyak organisasi profesi di Indonesia, contohnya mungkin Ikatan Dokter Indonesia, Ikatan Dosen Indonesia, atau Ikatan Pengusaha Muda Indonesia. Banyak. Terus apa kaitannya dengan partisipasi politik? Jadi kalau dilihat, partisipasi politik ini bisa dibedakan menjadi dua. Yang pertama itu adalah partisipasi politik yang melembaga, kemudian partisipasi politik yang bersifat tidak melembaga. Partisipasi politik yang melembaga itu adalah partisipasi yang dianjurkan secara formal dan diperbolehkan oleh penguasa. Sedangkan untuk yang tidak melembaga itu tidak dianjurkan dan dilarang oleh penguasa gitu. Jadi kalau yang melembaga itu ibaratnya legal, yang tidak melembaga itu ibaratnya ilegal. Melembaga itu legal, ada izinnya dan didukung oleh pemerintah. Kalau yang tidak melembaga itu ilegal dan tidak didukung oleh pemerintah. Kemudian juga Nelson itu menambahkan bahwa itu bisa juga kita lihat partisipasi itu ada yang bersifat otonom dan ada yang bersifat mobilisasi atau kalau untuk mobilisasi ini bisa kita lihat apakah itu berdasarkan sukarela partisipasi politiknya ataukah diarahkan. Kadang kan ada saja yang memang kegiatan-kegiatan politik yang dia lakukan itu memang sukarela karena memang dia ingin melaksanakan kan, tapi ada juga yang memang diarahkan oleh kekuatan-kekuatan tertentu. Oke, kita masuk selanjutnya itu tentang pengertian, definisi dan juga fungsi partai politik. Oke, kita lihat dulu apa sih definisi dari partai politik. Kemudian nanti kita akan membahas tentang partai politik, gerakan politik, dan kelompok kepentingan. Kemudian kita akan membahas tentang fungsi partai politik, dan kemudian kita akan membahas tentang partai politik di negara totaliter. Yang pertama kita akan membahas tentang definisi partai politik. Apa itu definisi dari partai politik? Apa itu partai politik? Ini bisa kita lihat beberapa ahli di sini yang menjelaskan. Yang patut untuk kita garis bawahi adalah sekelompok manusia atau ahli lain menyebutnya dengan sekelompok warga negara, dan mereka itu terorganisir. Mereka itu mempunyai tujuan tertentu. Itu yang perlu diingat. Yang pertama, mereka adalah sekelompok orang, kemudian mereka itu terorganisir, kemudian mereka itu mempunyai tujuan tertentu. Apa tujuan dari partai politik ini? Yaitunya kekuasaan. Bisa saja nanti kalau seandainya dia sedang berkuasa, berarti dia mempertahankan kekuasaannya. Kalau seandainya dia sudah belum berkuasa, berarti dia ingin mendapatkan kekuasaan. Jadi itulah partai politik. Itu yang perlu diingat. Itu adalah sekelompok orang punya tujuan dan mereka terorganisir. Karena partai politik ini adalah organisasi. Terus kita juga akan membahas juga tentang apa sih beda dari partai politik, gerakan politik, dan juga kelompok kepentingan. Tadi kita sudah membahas tentang partai politik. Partai politik itu adalah sekelompok orang, mereka punya tujuan, terus juga mereka terorganisir. Kemudian bagaimana dengan gerakan politik? Mereka juga kelompok atau golongan. Terus mereka tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk
adanya perubahan pada lembaga-lembaga politik. Terus mereka atau menciptakan tatanan masyarakat yang baru. Jadi partai politik, beda antara partai politik dengan gerakan politik adalah nanti tujuannya. Kalau partai politik tujuannya jauh lebih luas, kalau gerakan politik itu tujuannya lebih terbatas. Kemudian juga ada namanya kelompok kepentingan. Mereka juga kelompok. Jadi partai politik, gerakan politik, kelompok kepentingan, ketiga-tiganya itu adalah kelompok orang. Tapi mereka berbeda satu sama lain. Salah satu yang membedakan mereka itu adalah tentang tujuannya. Kalau tadi gerakan politik tujuannya lebih terbatas, mereka itu adalah ingin mengadakan perubahan pada lembaga-lembaga tertentu atau ingin menciptakan tatanan masyarakat yang baru. Kalau kelompok kepentingan itu adalah memperjuangkan kepentingan tertentu. Ini lebih jauh terbatas lagi. Jadi seolah kalau partai politik tujuannya lebih luas, gerakan politik tujuannya lebih terbatas dibandingin partai politik. Kemudian kelompok kepentingan tujuannya lebih terbatas lagi. Mereka itu hanya memperjuangkan kepentingan untuk kepentingan tertentu saja. Mereka tidak terlibat dalam politik praktis. Mereka itu lebih kepada mempengaruhi lembaga-lembaga politik. Terus selain dari kelompok kepentingan, ada lagi yang namanya kelompok penekan. Apa bedanya? Kalau kelompok kepentingan, mereka itu adalah untuk memperjuangkan kepentingan mereka. Contohnya mereka ingin agar sebuah kebijakan itu dikeluarkan untuk membuat atau mempermudah kegiatan mereka. Contohnya pengusaha, mereka menekan pemerintah supaya kebijakan-kebijakan pemerintah itu berpihak kepada mereka. Atau contohnya kelompok kepentingan ini adalah organisasi-organisasi buruh migran contohnya. Mereka yang mereka perjuangkan adalah kepentingan-kepentingan buruh migran. Terus apa bedanya dengan kelompok penekan? Kalau kelompok penekan itu adalah mereka itu tujuannya itu untuk melihat masalah atau keadaan yang ada dalam masyarakat. Jadi kalau kelompok kepentingan itu hanya untuk kepentingan mereka saja, tapi bagi kelompok menekan itu isu yang mereka angkat itu jauh lebih umum. Dan biasanya mereka jauh lebih keras dibandingin kelompok kepentingan. Kalau kelompok kepentingan mereka lebih bernegosiasi, sedangkan kelompok penekan benar-benar ditekan pemerintahnya, baik itu dengan unjuk rasa dan sebagainya. Terus apa sih pentingnya partai politik? Kenapa sih di negara demokrasi partai politik itu harus ada? Karena yang pertama itu partai politik itu adalah sarana komunikasi politik. Kan sudah kita bahas sebelumnya tadi bahwa partai politik adalah menghubungkan antara rakyat dengan penguasa. Makanya itulah tempat di mana adanya komunikasi politik. Juga partai politik merupakan sarana untuk sosialisasi dan mobilisasi politik. Jadi partai politik ini kan yang memobilisasi orang gitu untuk pemilu dan sebagainya. Kemudian juga sebagai tempat atau sarana rekrutmen politik dan pembentukan pemerintah. Apa maksud rekrutmen politik? Untuk menjadi anggota DPR atau menjadi presiden atau menjadi gubernur, mereka kan diusulkan oleh partai politik. Dan juga sebagai sarana pengatur konflik dalam masyarakat. Partai politik juga berperan dalam meminimalisir konflik-konflik di dalam masyarakat. Terus, ini kan tadi kita membahas partai politik di negara demokratis.
Sedangkan untuk negara totaliter atau negara otoriter gimana? Kan kita sudah pernah membahas tentang sistem politik dulu. Ada sistem di demokrasi kan kita sudah pernah bahas. Ada yang demokrasi, ada yang totaliter atau otoriter. Terus gimana kalau di negara totaliter? Biasanya berdialog komunis, berideologi komunis, ini maksudnya, ini ketinggalan nih. Berideologi komunis. Kemudian politiknya itu, partai politiknya itu satu gitu. Partai politik yang satu itu mereka memonopoli dalam pengaturan masyarakat dan negara. Semua kebijakan itu diatur oleh partai komunis dan tidak ada kebebasan untuk bersaing gitu. Jadi partai cuma satu, nggak boleh partai selain partai yang satu itu. Contohnya di mana? Yaitu di Cina. Mereka cuma punya satu partai, nggak ada boleh partai yang lainnya. Terus partai yang mengatur seluruh lini kehidupan. Terus juga ketua partai itu adalah presidennya. Lalu ini adalah tentang sistem dan klasifikasi partai politik. Kita akan membahas setidaknya itu ada 3 sistem atau klasifikasi dari partai politik itu. Yang pertama itu adalah sistem satu partai, sistem 2 partai, dan sistem multipartai. Untuk sistem satu partai ini berhubungan dengan yang Dila jelaskan sebelumnya, itu tentang komunis. Apa ciri-ciri dari sistem satu partai? Itu di negara tersebut hanya terdapat satu partai yang boleh hidup dan berkembang. Terus partai tunggal mendominasi kehidupan kepartaian. Kalau apa sih untungnya kalau punya satu partai? Kalau punya satu partai, untungnya adalah memudahkan terbentuknya integrasi nasional. Jadi nggak ada tuh yang pertengkaran antar partai. Tapi kelemahannya apa? Memudahkan timbulnya polarisasi. Oh, ini ada sedikit kesalahan nih. Timbulnya polarisasi ini seharusnya untuk yang multipartai. Kelemahan dari sistem satu partai ini adalah bahwa partai politik itu mereka bisa semena-mena. Kita pernah bahas sebelumnya kan, mereka itu bisa melakukan apa saja yang mereka inginkan. Kalau bahkan mereka bisa membunuh orang kalau seandainya orang tersebut dirasa akan mengancam keberlangsungan partai ataupun keberlangsungan rahasia negara. Nah, memang sistem 2 partai. Apa maksud sistem 2 partai? Ini bisa saja memang hanya ada 2 partai di negara tersebut, atau dia ada beberapa partai tapi hanya ada 2 partai yang mendominasi. Contoh yang benar-benar hanya ada 2 partai di negara tersebut, contohnya Amerika. Kan memang cuma partai Republik dan partai Demokrat saja yang ada di Amerika. Tapi bagaimana dengan Taiwan? Taiwan sebenarnya mereka punya partai lain, tapi karena partai lain tidak mendominasi, yang mendominasi adalah Kuomintang dan DPP, pada akhirnya mereka dilihat sebagai sistem 2 partai. Atau juga di Inggris juga, walaupun ada beberapa partai tetapi hanya 2 partainya yang mencolok, itu Partai Buruh dan juga Partai Nasionalis. Terus yang ketiga itu adalah sistem multipartai. Contoh itu udah pastinya di Indonesia. Jadi sistem multipartai ini adalah lebih dari 2 partai gitu. Dan tapi kelemahannya adalah sulit membentuk konsensus nasional. Karena kalau seandainya banyak partai kayak di Indonesia lah ya, partai A, partai B, partai C, mereka di DPR tidak saling mendukung. Akhirnya sebuah kebijakan atau undang-undang sulit untuk diputuskan. Itulah adalah sistem multipartai. Pokoknya
Kalau sistem partai tunggal, ingat saja itu biasanya di negara-negara komunis. Kalau sistem dua partai itu ya contohnya di negara-negara seperti Amerika, Inggris dan sebagainya. Sedangkan kalau untuk sistem multipartai contohnya itu di Indonesia. Lah, apa kesimpulan yang bisa kita tarik dari sistem kepartaian ini? Yang pertama, masing-masing sistem itu mempunyai kelemahan dan kekuatan seperti yang sudah Dila bilang tadi. Contohnya, sistem partai politik tunggal. Mereka itu kekuatannya adalah mereka mudah dalam membentuk konsensus. Mereka mudah dalam merumuskan sebuah kebijakan. Kelemahannya apa? Karena rezimnya otoriter, mereka bisa bertindak semena-mena. Kalau seandainya sistem dua partai, mereka itu lebih jelas posisi mereka. Mereka itu kalau yang berkuasa, mereka berkuasa, yang tidak berkuasa mereka jadi oposisi. Tapi kelemahannya apa? Itu akan membuat rivalitas atau terpecahnya masyarakatnya itu tinggi. Kemudian ada multipartai. Multipartai itu kelebihannya apa? Kelebihannya adalah keterwakilan dari masyarakatnya jauh lebih tinggi, memungkinkan walaupun partai-partai kecil tapi masih memungkinkan mereka untuk menempatkan perwakilan mereka di pemerintahan. Tetapi apa kelemahannya? Kelemahannya adalah saat multipartai ini sulit untuk mencapai konsensus. Terus yang kedua, dengan apapun sistem kepartaiannya itu perlu adanya komponen-komponen tertentu yang harus dipenuhi oleh sebuah negara sehingga sistem itu bisa berjalan dengan baik. Terus yang ketiga, setiap negara mempunyai latar belakang sejarah dan tradisi politik yang mempengaruhi sistem kepartaian mereka. Mungkin pertanyaan kita adalah, kenapa Indonesia harus multipartai? Kenapa nggak seperti Amerika aja? Lihat tuh, Amerika negara maju, partainya cuma 2. Kok Indonesia partainya banyak? Itu kita kembali lagi. Kalau seandainya cuma 2 partai di Indonesia, yang dikhawatirkan adalah akan terulang masa-masa zaman Soeharto, otoriter. Dan masyarakat juga tidak terwakili dengan baik kalau seandainya hanya 2. Secara Indonesia itu sangat luas, terus budayanya beragam, sehingga harus bersifat multipartai. Terus yang terakhir, sistem kepartaian selalu berkembang sesuai dengan kebutuhan dan tuntutan masyarakat. Yang tadi, contohnya di negara kita, dulu zaman Soeharto cuma 3 partai politik kita, tapi setelah reformasi, setelah Soeharto diturunkan, kita menganut sistem multipartai untuk menjaga agar tidak terjadinya otoritarian di negara kita. Terus ini juga ada, mereka membahas tentang klasifikasi partai politik. Untuk membedakan partai politik, itu ada beberapa komponen yang bisa kita gunakan. Yang pertama itu kita bisa melihatnya dari komposisinya dan fungsi keanggotaannya. Itu ada partai kader, ada partai massa. Apa bedanya? Kalau partai kader, itu dia sangat ketat dalam menentukan anggotanya. Kamu kalau seandainya tidak berkualitas, kamu nggak bisa jadi anggota kami. Sedangkan untuk partai massa itu adalah mereka mencari kekuatan. Yang mereka pentingkan bukan kualitas, yang mereka pentingkan adalah kuantitas. Yang penting banyak, nggak berkualitas pun boleh. Gitu. Apa contohnya? Partai kader ini contohnya yang di Cina. Di Cina itu Anda hanya bisa menjadi anggota partai politik jika Anda memang memiliki
track record atau memang memiliki kemampuan yang sangat bagus. Jadi kinerja kita sebelumnya itu dilihat. Kalau seandainya bagus, baru deh kita bisa jadi anggota partai. Kalau seandainya tidak bagus, kita nggak akan menjadi anggota partai. Sedangkan kalau partai massa contohnya adalah partai-partai di Indonesia. Lo mau pintar, lo mau kagak, lo sarjana atau lo beli ijazah, terserah, yang penting bisa jadi anggota partai. Kemudian juga ada partai catch all. Ini hampir sama dengan partai massa ini. Pokoknya ambil semua orang gitu. Terus ada partai kartel. Kalau partai kartel ini lebih kepada mereka diisi oleh orang-orang tertentu saja. Kemudian yang kedua, selain dari komposisi dan fungsi keanggotaannya, kita bisa melihat dari sifat dan orientasinya. Yang pertama itu adalah partai lindungan, yang kedua itu adalah partai ideologi atau asas. Partai lindungan, apa itu partai lindungan? Itu tentang mereka pencarian dukungan untuk memenangkan calonnya. Jadi pada saat akan pemilu, mereka mencari dukungan dari masyarakat gitu. Itu adalah partai lindungan. Kemudian partai ideologi atau asas. Kalau partai ideologi atau asas, mereka memang strict terhadap ideologi atau asas-asas tertentu saja. Contohnya mereka menganut ideologi Islam. Jadi cuma orang-orang Islam aja gitu. Ini juga bisa kita lihat salah satu dari ahli partai politik, Klaus von Bem, itu dia mengklasifikasikan kalau di Eropa itu ada 9 kelompok partai. Partai liberal dan radikal, partai konservatif, partai sosialis dan sosial demokrat, partai Kristen Demokrat, partai komunis, partai agraris, partai regional dan etnis, kemudian partai ekstrem kanan, terus ada juga gerakan ekologi dan lingkungan. Kemudian juga ada bahasan tentang orientasi pemilih partai politik. Orientasi pemilihannya ada yang melihatnya dari pusat dan daerah, ada negara dan gereja. Kalau orang di barat sana kan gereja, kalau kita berarti negara dengan masjid atau apa gitu. Pokoknya itu kelompok keagamaan. Kemudian antara ladang dan industri, maksudnya ladang ini adalah petani, industri ini adalah para pengusaha. Itu berkaitan dengan yang nomor 4, pemilik modal dan pekerja. Dan yang terakhir, partai politik di Indonesia. Gimana sih perkembangan partai politik di Indonesia selama ini? Kalau seandainya kita bisa bagi, itu partai politik di Indonesia itu terbagi 2. Yang pertama itu adalah zaman penjajahan Belanda. Kemudian yang kedua adalah masa pendudukan Jepang. Yang ketiga adalah masa merdeka, dan yang keempat adalah masa reformasi. Pada masa penjajahan Belanda, mungkin kawan-kawan telah membaca, itu sudah ada contohnya Budi Utomo, apalagi ada Serikat Islam dan sebagainya. Tujuan mereka apa pada saat penjajahan Belanda itu? Tujuan mereka adalah untuk Indonesia merdeka. Mereka itu lebih kepada bagaimana supaya orang-orang Indonesia asli ini bisa mendapatkan hak-hak mereka gitu. Sedangkan masa pendudukan Jepang itu hampir sama sebenarnya. Tapi kalau zaman Belanda, karena politik balas budinya, Belanda memperbolehkan adanya partai politik. Tapi zaman pendudukan Jepang itu dilarang. Tapi untungnya Jepang ini hanya 3,5 tahun. Kemudian lanjut itu masa merdeka. Pada masa merdeka ini itu ada zaman awal kemerdekaan,
terus zaman pemerintahan Presiden Soekarno setelah 1950-an atau beberapa tahun setelah merdeka, kemudian juga zaman Pak Soeharto. Jadi bagaimana sistem politik pada saat awal Indonesia merdeka? Mereka itu lebih kepada munculnya berbagai organisasi atau partai-partai politik. Terus banyaklah partai-partai politik ini waktu Indonesia merdeka. Tapi setelah 1955 itu dikerucutkan. Partai politik yang banyak dengan ideologi yang banyak itu dikerucutkan menjadi 4 partai politik besar saja. Itunya ada Masyumi, PNI, NU, dan PKI. Jadi waktu demokrasi di Indonesia beberapa minggu yang lalu kan Dila pernah menjelaskan bahwa pemilu pertama Indonesia yang bersih itu terjadi pada tahun 1955. Kemudian baru dilanjutkan dengan pemilu pasca reformasi kan. Jadi di tahun 1955 itu adalah pemilu pertama Indonesia. Itu ada 4 partai politik saat itu yang mendapatkan kursi atau mendapatkan suara terbanyak, yaitunya ada Masyumi, PNI, NU, dan juga PKI. Kalau kita lihat kan negara kita bahas kemarin itu di demokrasi Indonesia kan kita ada demokrasi terpimpin, demokrasi presidensial, demokrasi parlementer, demokrasi terpimpin kita dulu. Terus demokrasi Pancasila waktu itu kita kan itu zaman-zaman Soekarno. Kemudian masuk di zaman Soeharto, itu adalah masa-masa Orde Baru. Awalnya di awal-awal masa Orde Baru, partai politik ini bebas kembali. Setelah zaman Soekarno awalnya kan bebas, kemudian dikerucutkan saat demokrasi terpimpin. Pada akhirnya hanya beberapa partai politik saja yang diizinkan. Kemudian muncul Orde Baru. Awalnya di Orde Baru partai politik sedikit lebih longgar gitu. Tapi di akhir masa Orde Baru justru walaupun ada 3 partai politik, tapi yang benar-benar memiliki kekuasaan itu hanya 1 gitu, hanya Golkar. P3 dan PDI itu hanya ibaratnya itu untuk meramaikan saja gitu. Terus bagaimana setelah reformasi? Kan setelah zaman Soeharto, Indonesia dipimpin oleh Soeharto begitu lama. Pada akhirnya terjadi reformasi, Soeharto turun dan partai politik diatur ulang kembali. Gimana pengaturan ulang kembalinya? Partai politik itu kita bersifat multipartai, kita bersifat partai banyak dan tidak membiarkan satu partai itu mendominasi terlalu lama. Tidak, harus ada checks and balance antara berbagai partai. Jadi saat ini pasca reformasi Indonesia itu memiliki banyak partai politik. Begitu. Oke, sampai di sini. Kalau seandainya ada pertanyaan, silahkan. Ada pertanyaan? Saya bertanya, Bu. Ya, silahkan.
tentang partai politik di Indonesia ya, yang banyak, yang multi partai. Bisakah Indonesia itu kembali ke tata cara partai pas Orde Baru, pas reformasi Pak Soeharto? Karena apa? Karena saya melihat banyak kebingungan di multi partai itu, banyaknya muncul partai baru yang sebenarnya ya ideologi dari kelompok-kelompok tertentu ya. Padahal Indonesia itu banyak sekali, dari budayanya aja banyak. Kalau itu diusulkan di ideologinya banyak sekali, lalu diusulkan menjadi partai, lalu mau berapa banyak partai lagi, sedangkan untuk memutuskan hasilnya itu rumit, dan kita dalam pemilihan juga rumit. Jadi bisakah kembali kepada sistem partai yang pas Harto ini gitu loh. Jadi karena berduit aja, dan kadang bisa membentuk suatu partai sendiri gitu loh, Bu. Kalau dia sebenarnya nggak begitu mengerti tentang politik, tapi banyak duit, banyak pengikut, bahkan mungkin artis-artis bisa mengikuti partai tersebut gitu loh, Bu. Dia tidak mengerti banget tentang politik. Bisakah kita kembali saja ke sistemnya yang Pak Soeharto dengan beberapa partai saja gitu? Kalau toh memang tidak bisa, adakah kebijakan pemerintah gitu loh untuk meminimalkan kemunculan banyak partai di Indonesia gitu, Bu? Oke, bagus pertanyaannya. Ada lagi yang mau bertanya? Ini suaranya Mbak Esti ya yang bertanya sebentar nih. Iya. Ada lagi yang lain yang mau bertanya? Oke. Kalau seandainya belum ada yang bertanya, kita jawab dulu pertanyaan dari Mbak Esti. Gimana kalau seandainya kita kembali saja ke partai politik seperti di zaman Orde Baru? Itu tidak akan mungkin kita untuk kembali ke partai politik di zaman Orde Baru. Kenapa? Orde Baru itu partai politik memang 3. Kalau seandainya kita lihat sekarang partai politik terlalu banyak, kita jadi bingung. Kalau partai politik hanya 3, yang dikhawatirkan adalah terjadinya otoriter seperti yang terjadi pada zaman Pak Soeharto. Jadi hanya satu partai politik yang mendominasi gitu. Dan parahnya, satu partai politik yang mendominasi, terus mereka juga hanya orang-orang tertentu saja di dalamnya gitu. Mereka tidak merepresentasikan atau tidak mewakili banyak orang. Jadi itu lebih bersifat elit saja. Dikhawatirkan kalau seperti itu nantinya hanya orang-orang tertentu saja yang memiliki kekuasaan. Sebenarnya saat ini itu pemerintah telah mencoba meregulasi, walaupun kita bersifat multipartai, kita harus juga punya hal-hal atau punya poin-poin tertentu untuk meregulasi partai ini supaya partai tidak terlalu banyak, tapi juga tidak terlalu sedikit. Kalau bisa ya di atas 20-an tapi nggak nyampe 30 begitu kan. Makanya ada beberapa kebijakan atau undang-undang yang dikeluarkan oleh pemerintah. Dulu kan ada undang-undang tentang pemilu ini tahun 2003 ya, tentang simple majority itu, tentang mereka menentukan partai politik. Kalau seandainya bagaimana kita menjelaskan itu?
sistem simple majority. Itu bisa kita lihat di modul kalau nggak salah, itu ada tentang simple majority itu. Kemudian itu tentang Undang-Undang Pemilu 2003. Kemudian juga terus untuk diperbaharui. Tahun 2008 juga ada tentang undang-undang pemilu ini untuk mengatur partai politik, dan kalau tidak salah itu 2012 juga ada bagaimana diatur tentang undang-undang pemilu ini, undang-undang partai politik. Jadi ada, walaupun orang ingin mendirikan partai politik, ada aspek-aspek tertentu yang harus mereka penuhi. Yang pertama, mereka itu beroperasi dalam jangka waktu beberapa tahun gitu, nggak bisa sekarang didirikan langsung mendaftar sebagai partai peserta pemilu, itu nggak bisa. Terus yang kedua juga harus ada jumlah kuota anggotanya gitu. Kalau seandainya jumlah kuota anggota itu tidak terpenuhi, mereka tidak bisa menjadi sebuah partai politik. Terus juga mereka itu harus punya anggota-anggota tertentu. Nah, maksud anggota tertentu itu adalah anggota yang aktif gitu, dan mereka juga harus bisa memenuhi berbagai kriteria tersebut. Kalau seandainya tidak terpenuhi, maka mereka tidak bisa mendirikan partai politik. Jadi intinya kita tidak akan kembali ke masa zaman Soeharto dulu, partai politik, demokrasi dan sebagainya, tidak akan kembali ke sana, karena kita meminimalisir terjadinya otoriter. Kita adalah negara demokrasi. Semenjak jatuhnya Soeharto, mulai Habibie dan kemudian kita ada pemilu, kita telah memutuskan bahwa kita adalah negara demokrasi dan kita harus menjaga supaya negara kita untuk selalu demokratis. Maka nggak akan mungkin kembali ke masa Soeharto. Caranya yaitu tadi, pemerintah mengeluarkan undang-undang pemilu, dan undang-undang itu terus berevolusi atau terus disesuaikan dengan kebutuhannya. Undang-undang tahun 2003 itu berbeda dengan undang-undang yang dikeluarkan tahun 2008, juga berbeda dengan undang-undang yang dikeluarkan tahun 2012. Itu maksudnya. Jadi akan ada regulasi-regulasi atau peraturan-peraturan tertentu untuk mengatur bagaimana partai politik ini bersifat multipartai, bersifat banyak, partainya lebih dari 2, lebih dari 3, tetapi tidak sampai terlalu banyak, karena sempat setelah kita baru saja demokrasi itu pada pemilu 2004 atau pemilu juga sebelumnya itu partai-partai politik itu terlalu banyak gitu. Tapi untuk pemilu 2014 kemarin itu sudah partai politik sudah diatur sedemikian rupa sehingga partai-partai politik tertentu itu nggak bisa mendaftar gitu saat itu, karena mereka tidak memenuhi persyaratan-persyaratan yang diberikan oleh pemerintah melalui KPU, Komisi Pemilihan Umum, begitu. Kemudian itu tadi Mbak Esti, gimana Mbak? Ada lagi pertanyaannya? Mau tanya Bu? Iya Bu, tapi itu kalau tentang oknum itu kan dia punya pendukungnya gitu, lebih dari yang diketentukan. Terus dari oknum-oknumnya sendiri yang memilih menjadi ketua partai misalnya ini ya, cuman bermodalkan banyak duit, banyak suara, tapi dia tidak benar-benar mengerti tentang politik tuh. Seperti sekarang kebanyakan artis tuh yang ikut-ikutan politik itu entahlah untuk cari sensasi atau apa, itu dikhawatirkan benar-benar mewakili rakyat atau tidak ya? Ya, itulah problemnya tentang perwakilan itu kan. Rakyat juga, rakyat kita masalahnya juga belum terlalu pintar untuk memilih kan. Mereka kadang lebih termotivasi dengan yang terkenal, yang artis, atau yang ngasih mereka duit saat kampanye gitu. Tapi kita nggak bisa menjadikan ini sebagai alasan untuk
memperkecil partai politik. Mungkin itu dikembalikan lagi karena kita adalah negara demokrasi, ya balik lagi nantinya ke pendidikan politik. Masyarakat kita itu masih lemah gitu. Mereka kadang masih terbujuk dengan politik uang, masih terbujuk dengan bujuk-bujuk rayu-rayu dari itu gitu, dari para calon legislatif itu. Iya. Makasih Bu. Iya, terus sama-sama. Itu tadi masih ada yang ingin bertanya, silakan. Saya Bu. Oh iya, silakan. Ini saya mau tanya tentang definisi partai politik. Di sini dijelaskan definisi partai politik yaitu sekelompok orang yang terorganisir, mempunyai tujuan tertentu dan tersistem. Iya. Pada masa sekarang kita melihat tujuan adanya partai politik hanya untuk kepentingan kelompok partai tersebut. Tidak ada program-program yang jelas yang bersifat bermanfaat untuk rakyat. Nah, pertanyaan saya, apakah dari awal terbentuknya partai, sekalipun itu partai pertama di suatu negara ya Bu, adalah memang hanya untuk merebut kekuasaan dan sebagainya, atau karena memang sekarang tujuan partai politik tersebut memang sudah melenceng dari kaidahnya? Jadi kalau menurut saya kalau memang partai politik tersebut berarti memang mereka hanya mementingkan kepentingan kelompok mereka saja. Berarti kalau kita bahas masalah demokrasi di negara kita, berarti sebenarnya yang benar-benar merasakan demokrasi hanya orang-orang di atas saja, maksudnya seperti orang-orang penting di atas sana Bu, maksudnya bukan seperti kita yang merasakannya, karena mereka itu seakan-akan bisa berbuat apa saja, dalam artian mereka membentuk suatu kelompok yang mereka namakan partai politik, lalu mereka saling berebut kekuasaan dan sebagainya tanpa memikirkan program apa yang akan mereka sajikan untuk kita yang sebagai rakyat biasa yang seharusnya mereka ada karena untuk kita gitu loh Bu. Jadi apakah memang dari awal yang namanya partai politik tuh hanya seperti itu saja? Mereka aksi mereka hanya seperti itu saja, yang berebut kekuasaan dan sebagainya, atau mungkin yang sebenarnya bukan seperti itu, cuman mungkin sekarang yang kita lihat di Indonesia sudah banyak yang melenceng dari kaidahnya. Itu menurut saya. Jadi bagaimana Bu? Karena saya melihat di beberapa berita, saya nggak tahu itu benar atau enggak karena banyak juga berita-berita hoax. Cuman kalau menurut saya sih memang benar sekali, untuk sekarang tidak semua partai benar-benar punya program yang bermanfaat untuk rakyat gitu loh Bu. Sementara mereka ada kan karena untuk kita gitu loh. Kita sebagai rakyat, itu maksud saya. Jadi saya sendiri juga bingung sebenarnya yang mana yang benar-benar bersifat, yang mana yang sifat dari partai politik itu. Mereka ada di negara kita itu hanya untuk sebagai ajang merebut kekuasaan, atau sebenarnya nggak seperti itu, tapi mereka hanya melenceng dari kaidah mereka gitu. Ya, bagus pertanyaannya. Kalau kita lihat lagi, itu tadi ya definisi partai politik itu ada beberapa kata kuncinya, itu adalah sekelompok orang, kemudian mereka terorganisir, kemudian mereka mempunyai tujuan kan. Tujuan mereka apa? Untuk mempertahankan kekuasaan atau memperoleh kekuasaan. Tetapi bagaimanapun fungsi dari partai politik itu, mereka ada beberapa fungsinya. Yang pertama itu adalah sarana komunikasi politik, seperti yang sudah jelaskan sebelumnya. Sarana komunikasi politik apa maksudnya? Mereka jadi media antara masyarakat dengan pemerintah. Itu adalah salah satu fungsi mereka. Kemudian juga fungsi mereka yang lainnya itu adalah sarana sosialisasi dan mobilisasi politik. Itu adalah untuk mengajarkan bagaimana orang untuk berpolitik gitu, menjadi wadah bagi simpatisan untuk berpolitik. Kemudian juga ada tentang rekrutmen politik dan pembentukan pemerintahan. Itu tadi rekrutmen, yaitu
mereka menjaring orang-orang yang akan dirasa perlu untuk yang akan dirasa pantas untuk menjadi perwakilan partai politik di DPR contohnya, dan juga untuk pembentukan pemerintahan. Nanti partai politik menentukan calon-calonnya, contohnya calon presiden. Nanti setelah presiden terpilih, presiden bisa memilih menteri-menteri dan juga berbagai jabatan-jabatan lainnya sehingga berjalannya pemerintahan. Jadi kalau masalah partai politik itu hanya untuk kepentingan mereka saja. Jadi itulah peran dari partisipasi politik. Itulah peran partisipasi politik warga negara di demokrasi. Selain partai politik kan tadi ada juga gerakan politik, ada juga kelompok kepentingan, ada juga kelompok penekan kan. Dan itulah peran dari yang namanya pendidikan politik. Pendidikan politik adalah untuk mencerdaskan para masyarakat ini tentang peran mereka sebagai makhluk berpolitik. Karena menurut Aristoteles, kita itu adalah zoon politikon. Kita adalah manusia-manusia atau makhluk-makhluk berpolitik, hewan-hewan berpolitik. Jadi ya itu tadi, kalau seandainya kan kita melihat tuh, sepertinya partai politik itu hanya mementingkan kepentingan mereka. Makanya pentingnya kita untuk berpartisipasi dalam politik. Berpartisipasi dalam politik tidak hanya dengan cara kita menjadi anggota partai politik. Kan tadi sudah dijelaskan, ada yang namanya kelompok kepentingan. Jadi contohnya kayak TKI, mereka membentuk organisasi TKI. Dan nanti mereka berperan aktif di sana untuk memperjuangkan hak-hak dari TKI gitu. Melalui hal itulah kita bisa untuk mencapai apa yang kita inginkan gitu. Itu juga yang menyebabkan kenapa kita tidak disarankan untuk golput. Kadang kan ada timbul sinisme dari masyarakat, ngapain kita memilih, toh yang dipilih juga nanti nggak bakal memperhatikan nasib kita. Itu makanya warga negara harus terlibat proaktif. Pilihlah orang yang kita rasa walaupun tidak paling baik, tapi setidaknya dia lebih baik gitu. Pilih. Pokoknya setiap pemilu kita memilih. Yang kedua, kita terlibat aktif dalam kelompok-kelompok tertentu. Contohnya kalau seandainya kita buruh migran, terlibat aktiflah di dalam organisasi-organisasi buruh migran. Kalau kita mahasiswa, terlibat aktiflah di dalam organisasi-organisasi kemahasiswaan. Karena dengan kita terlibat aktif dalam partisipasi politik, saat itulah kita bisa berperan aktif dalam memperjuangkan hak-hak kita dan juga memperjuangkan hak-hak orang lain. Kita kan sudah bahas tadi apa tuh, anggota dewan itu mereka kerjaannya nggak jelas gitu, mereka nggak ngerti politik. Ya kalau seandainya kayak gitu ya kita harus menekan mereka untuk bekerja. Salah satunya kita menggunakan lembaga-lembaga tadi, kelompok-kelompok kepentingan tadi, kelompok-kelompok penekan tadi untuk terus melakukan partisipasi politik. Oke, masih ada pertanyaan lain? Ya kembali lagi, ini kembali ke pendidikan lagi. Ibaratnya kalau seandainya pendidikan jauh lebih baik, maka kemungkinan besar partisipasi politiknya juga jauh lebih baik. Tidak akan mudah yang namanya politik uang dan sebagainya. Gak akan dengan mudah dikasih uang 10.000 terus memilih calon-calon tertentu, gak akan dengan mudah bisa seperti itu lagi. Tapi memang itu butuh proses gitu. Amerika yang kita lihat saat sekarang ini, mereka gak langsung jadi negara yang demokratis dan begitu saja. Taiwan pun juga nggak secara langsung menjadi negara demokratis seperti ini. Mereka juga butuh waktu. Salah satu kuncinya yaitu pendidikan tadi. Masih ada pertanyaan? Masih ada pertanyaan?
Ya, Pak RT silakan. Dulu kan bangsa Indonesia kan sebelum terdiri dari ini belum terbentuk Indonesia itu kan masa kerajaan Bu ya. Mhm. Yang saya tanyakan di masa kerajaan itu dulu sudah terbentuk dari partai-partai politik apa belum? Terus dan juga apa perbedaannya masalah kerajaan dengan reformasi sekarang gitu. Oke. Apakah pada zaman kerajaan sudah ada partai politik? Tentu saja tidak ada partai politik dalam zaman kerajaan. Karena apa? Karena di zaman kerajaan ya sistem mereka itu adalah raja, terus ada bawahan-bawahan dari raja. Mungkin ada apa, kalau zaman-zaman dulu itu ada perdana menterinya, hulu balangnya dan sebagainya gitu. Jadi di zaman kerajaan itu partai politik pasti tidak ada. Dan itu bisa kita lihat juga pada zaman-zaman di Eropa. Kalau kita beberapa minggu yang lalu membahas demokrasi, saat kerajaan ya itu raja bertindak semena-mena dia aja, nggak ada tuh yang namanya partai politik gitu. Terus apa beda kerajaan sama sekarang zaman reformasi? Tentu saja berbeda. Pertama, kerajaan itu dipimpin oleh raja, sedangkan zaman reformasi sama itu dipimpin oleh presiden. Raja itu dia menjadi raja itu karena keturunannya dia. Kalau ayahnya raja, dia anaknya nanti akan, setelah ayahnya meninggal, anaknya yang menjadi raja. Kalau seandainya sistem demokrasi, apalagi setelah pasca reformasi di Indonesia, kita sama-sama tahu presiden itu dipilih melalui pemilu, masyarakat yang memilihnya. Jadi SBY jadi presiden bukan berarti anak SBY menjadi presiden setelah SBY. Itu bedanya gitu. Masih ada pertanyaan lain? Cukup Bu. Oke. Ada pertanyaan lain? Kalau seandainya tidak ada pertanyaan lain, kita jawab pertanyaan dari Mbak Aya. Lalu apa kelemahan dan keunggulan antara sistem satu partai, dua partai, dan multipartai? Lalu sistem partai bagaimanakah yang bisa mendorong demokrasi menjadi lebih baik? Apa kelemahan dan keunggulan? Tadi Dila sudah jelaskan kan bahwa kesimpulannya setiap partai sistem itu, baik itu sistem partai tunggal, sistem dua partai, sistem multipartai, itu semuanya memiliki kelemahan dan kekuatan masing-masing. Kalau sistem satu partai, seperti yang telah dijelaskan tadi, kalau sistem satu partai itu kita akan bisa dengan mudah meraih konsensus, bisa kita dengan mudah memutuskan sesuatu. Tapi kelemahannya apa? Kelemahannya adalah dengan sistem satu partai, maka partai itu bisa untuk bertindak semena-mena terhadap masyarakatnya. Sedangkan untuk sistem dua partai itu kelebihannya apa? Kelebihannya adalah itu akan lebih mempermudah dalam konsensus. Tapi kelemahannya adalah kalau sistem dua partai itu dia akan bersifat polaris itu adalah satu partai akan menjadi partai penguasa, satu partai akan menjadi partai oposisi. Jadi mereka ibaratnya itu bisa saling bertengkar melulu gitu. Terus untuk sistem multipartai itu kelebihannya apa? Sistem multipartai kelebihannya adalah mereka akan bisa mewakili dari berbagai kelompok kepentingan, berbagai kelompok-kelompok tertentu, ideologi tertentu dan sebagainya. Kekurangannya adalah kalau dengan sistem multipartai, mereka itu akan sulit untuk mencapai konsensus. Dapat kita lihat di Indonesia saat sekarang ini.
Untuk menentukan sebuah kebijakan saja, kadang partai ini tidak setuju, partai itu setuju. Jadi terjadi yang namanya perpecahan atau sulit untuk menentukan konsensus gitu. Terus sistem partai bagaimanakah yang bisa mendorong demokrasi menjadi lebih baik? Yang bisa mendorong demokrasi menjadi lebih baik, kita coba lihat lagi dari kesimpulan dari sistem kepartaian ini. Bagaimanapun ini coba dilihat di poin nomor 2, menuntut terpenuhinya beberapa prasyarat agar sistem tersebut dapat dilaksanakan dengan baik di suatu negara. Jadi ada aspek-aspek tertentu yang harus dipenuhi agar demokrasi itu bisa berjalan dengan baik dengan sistem dengan sistem tertentu itu. Contohnya sistem multipartai. Supaya demokrasi bisa berjalan baik dengan sistem multipartai, maka kita atau negara demokrasi itu, partai itu harus memiliki koalisi. Contohnya di Indonesia itu ada koalisi merah putih, dan juga ada koalisi merah putih itu yang oposisi, Partai Gerindra yang di bawahannya Prabowo. Juga ada partai koalisi di bawah yang mendukung adanya pemerintahan Jokowi gitu. Jadi adanya koalisi antar partai, jadi memudahkan dalam hal konsensus nantinya. Begitu. Jadi itu tergantung satu partai, dua partai, atau multipartai yang mendorong demokrasi itu tergantung kepada faktor-faktor yang mendukungnya. Tapi kemungkinan kalau satu partai itu tidak mendorong ke demokrasi menjadi lebih baik karena dia hanya satu partai, tapi dua partai dan multipartai itu bisa mendorong demokrasi menjadi lebih baik. Kita melihat negara demokrasi itu ada menggunakan dua partai, itu seperti di Amerika contohnya kan. Terus ada multipartai contohnya seperti di Indonesia contohnya. Ada lagi pertanyaan? Oke, ini Mbak Suwarni. Di dalam civil society ditegakkan berdasarkan prinsip-prinsip egalitarianisme dan inklusivisme. Pertanyaannya, apa yang dimaksud dengan prinsip egalitarianisme itu? Dan apa yang dimaksud dengan inklusivisme itu? Oke, kita bahas satu-satu. Inklusif. Apa itu inklusif? Inklusif itu artinya bagi semua orang. Maksud bagi semua orang ini adalah civil society itu bukan hanya untuk orang-orang tertentu saja. Civil society itu adalah untuk seluruh orang. Tidak karena dia orang kaya jadi hanya dia yang masuk di civil society, tidak seperti itu. Jadi kalau di civil society itu Anda mau kaya, Anda mau miskin, Anda dari agama apapun, Anda dari suku bangsa apapun, Anda dari ras apapun, Anda orang hitam, Anda orang kulit putih, bahkan Anda orang kulit merah pun, itu akan sama. Seluruhnya ada, diterima. Itu maksud dari inklusif. Inklusif ini kan lawannya adalah eksklusif. Eksklusif apa? Eksklusif adalah orang-orang tertentu saja. Lawan dari eksklusif orang-orang tertentu adalah inklusif. Inklusif apa? Inklusif itu adalah seluruhnya. Seluruhnya itu masuk apa saja.
Kemudian ada egalitarian. Egalitarian itu ada apa? Dia hampir sama dengan inklusivisme ini. Egalitarian itu adalah bahwa mereka itu percaya bahwa semua orang itu sama gitu. Jadi semua orang itu sama, nggak ada yang membedakan. Mau kamu orang kaya, mau kamu orang miskin, mau kamu itu adalah laki-laki, mau kamu itu adalah perempuan, itu tetap saja gitu. Kita itu sama, semuanya sama. Itulah yang disebut dengan egalitarian dan inklusivisme. Equality kalau bahasa orang orang Inggrisnya. Kesetaraan. Begitu, Mbak. Masih ada pertanyaan lain? Sepertinya tidak ada pertanyaan lagi ya. Kalau seandainya sudah tidak ada, kita akan tutup kuliah kita hari ini. Iya, sama-sama, Mbak. Masih ada? Kalau seandainya tidak, kita tutup ya perkuliahan kita hari ini. Iya, Bu. Oke. Oke, kalau gitu ini Pak RT mau bertanya kah? Oh, tidak. Oke. Terima kasih malam ini teman-teman. Perkuliahan kita sampai di sini. Selamat beristirahat. Semoga sukses dengan pekerjaan masing-masing. Dan semoga hal-hal baik terjadi di dalam kehidupan masing-masing. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.